Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang isu LGBT yang ada di Indonesia. Pada era globalisasi saat ini, banyak fenomena yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah fenomena tentang LGBT. Belakangan ini, isu tentang LGBT telah mengemuka di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Isu LGBT bukan menjadi berita baru di Indonesia, hanya kini modusnya yang berbeda. Gerakan LGBT kini menyasar kampus dengan berkedok jasa konsultasi tersebut yang memiliki orientasi seks menyimpang alias LGBT. Berdasarkan estimasi Kemenkes pada tahun 2012, terdapat 1.095.970 LSL atau yang disebut lelaki berhubungan seks dengan lelaki, baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari itu, 5%-nya mengidap HIV. Sementara Badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni 3 juta jiwa pada tahun 2011. Rumus masalah. Yang pertama, pengertian LGBT. Yang kedua, faktor penyebab LGBT. Yang ketiga, dampak LGBT. Yang keempat, cara pencegahan LGBT. Yang kelima, cara menyikapi LGBT. Yang keenam, pandangan masyarakat terhadap LGBT. Yang ketujuh, contoh kasus LGBT di Indonesia. Yang terakhir, pengaruh isu hak LGBT di berbagai aspek kehidupan. Tujuan agar dapat memahami apa itu LGBT, dapat mengetahui penyebabnya, dapat mengetahui pengaruhnya, dapat mengetahui cara pencegahannya, dapat mengetahui pandangan masyarakat terkait LGBT. Memberikan pemahaman yang lebih terbuka dan mengajarkan mengenai nilai-nilai penghormatan dan penerimaan terhadap perbedaan. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita harus ketahui dulu apa itu LGBT. Jadi LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan untuk mengacu pada kelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari norma heteroseksual dan cisgender. LGBT ini meliputi lesbian. Lesbian itu merupakan wanita yang tertarik secara emosional maupun secara seksual kepada sesama wanita. Kalau gay, pria yang tertarik secara emosional atau secara seksual kepada sesama pria. Biseksual, orang yang tertarik secara emosional atau seksual kepada kedua jenis kelamin. Terus selanjutnya ada transgender. Transgender ini merupakan orang yang identitasnya gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Di sini ada pencipta bendera LGBT, yaitu Gilbert Baker. Bendera ini dimunculkan di San Francisco pada tahun 1978 pada saat kebebasan kaum gay. Ide ini muncul ketika seseorang gay bernama Harvey Milk meminta Baker membuat bendera untuk gerakan dukungan hak-hak gay di dalam parade kota. Baker yang juga mahir menjahit membuatkan bendera tersebut dibantu 30 orang untuk mewarnai dan menjahit bersama. Warna pelangi dipilihnya sebagai pilihan yang jelas. Ia menyebut warna pelangi sebagai bagian dari magis alam dan keindahan. Lalu ada makna warna bendera LGBT. Merah melambangkan keberanian, semangat dalam melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh komunitas LGBT. Jingga melambangkan cinta dan kehangatan dalam hubungan sesama jenis atau sejenis, serta toleransi dan dukungan terhadap keberagaman seksual dan gender. Kuning melambangkan keberagaman dan keunikan dalam identitas seksual dan gender, serta harapan akan adanya kesetaraan dan perlindungan hak-hak bagi semua orang tanpa terkecuali. Hijau melambangkan kehidupan dan kemakmuran, serta harapan akan adanya kesetaraan dan hak-hak yang sama bagi semua anggota komunitas
Biru melambangkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat yang menerima dan menghargai keberagaman seksual dan gender. Nila melambangkan kebijaksanaan, kepercayaan dan penghargaan terhadap identitas, gender, dan seksual seseorang. Lalu ada kontroversi bendera LGBT. Meskipun bendera LGBT memiliki makna yang penting bagi komunitas LGBT, namun penggunaannya seringkali menjadi kontroversial dan dianggap sebagai hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di beberapa negara. Di Indonesia misalnya, pengguna bendera LGBT sangat sensitif dan dianggap sebagai hal yang tabu. Beberapa organisasi dan individu bahkan memandang bendera LGBT sebagai simbol kemaksiatan dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggunanya. Namun di sisi lain, ada juga yang mendukung penggunaan bendera LGBT sebagai simbol kesetaraan dan keberagaman. Beberapa organisasi dan individu yang mendukung penggunaan bendera LGBT bahkan sering kali menggunakan bendera tersebut pada aksi-aksi protes atau kampanye yang berhubungan dengan isu LGBT. Kontroversi penggunaan bendera LGBT juga tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di beberapa negara lain. Beberapa negara melarang atau membatasi pengguna bendera LGBT, sedangkan negara lainnya justru melegalkan dan bahkan menggunakan bendera tersebut pada acara-acara resmi pemerintahan. Faktor penyebab LGBT. 1. Faktor keluarga. Didikan yang diberikan orang tua kepada anaknya memiliki peranan yang penting bagi para anak untuk lebih cenderung menjadi seorang anggota LGBT daripada hidup normal layaknya orang lain. Ketika seorang anak mendapatkan perlakuan yang kasar atau perlakuan yang tidak baik lainnya, maka pada akhirnya kondisi itu bisa menimbulkan kerenggangan hubungan keluarga dan timbulnya rasa benci si anak kepada orang tuanya. Sebagai contoh, ketika anak perempuan mendapatkan kekerasan dari ayahnya atau saudara laki-laki lainnya, maka akibat dari trauma tersebut nantinya anak perempuan tersebut bisa saja memiliki sikap atau sifat benci terhadap para laki-laki. Sikap orang tua yang terlalu mengidam-idamkan memiliki anak laki-laki atau perempuan, namun ternyata justru malah sebaliknya. Kondisi ini bisa membuat anak cenderung bersikap seperti apa yang orang tuanya idamkan. Sikap orang tua yang terlalu mengekang anak juga bisa malah menjerumuskan anak pada pilihan hidup yang salah. 2. Faktor lingkungan dan pergaulan. Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul telah menjadi faktor penyebab yang paling dominan terhadap seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Beberapa poin terkait dengan faktor penting yaitu seorang anak dalam lingkungan keluarganya kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan baik masalah agama, seksual maupun pendidikannya lainnya sejak dini bisa terjerumus, maka ia akan beranggapan bahwa teman yang berada di dekatnya bisa lebih mengerti, menyayangi, serta bisa memberikan perhatian lebih kepadanya. Dan tanpa ia sadari, teman tersebut justru membawanya ke dalam kehidupan yang tidak benar seperti narkoba, miras, perilaku seks bebas, serta perilaku seks yang menyimpang LGBT. Masuknya budaya-budaya dari luar negeri mau tidak mau telah mengubah pola pikir sebagai masyarakat kita, dan pada akhirnya terjadilah pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh sebagian masyarakat, contohnya perilaku seks yang menyimpang atau seks bebas. 3. Faktor genetik. Dari hasil beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya homoseksual, lesbian, atau perilaku seks yang menyimpang lainnya berasal dari dalam tubuh si pelaku yang sifatnya bisa menurun dari keluarga yang terlebih dahulu. Seperti dalam dunia kesehatan, pada umumnya seorang laki-laki normal memiliki kromosom XY dalam tubuhnya. Akan tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa seorang laki-laki bisa saja memiliki jenis kromosom XXY. Ini artinya bahwa laki-laki tersebut memiliki kelebihan suatu kromosom. Akibatnya laki-laki tersebut memiliki perilaku seperti perempuan. Terus keberadaan hormon testosteron dalam tubuh manusia memiliki andil yang besar terhadap perilaku LGBT. Seseorang yang memiliki kadar hormon testosteron yang rendah dalam tubuhnya, maka bisa mengakibatkan antara lainnya berpengaruh pada perilakunya, seperti perilaku laki-laki menjadi mirip perilaku perempuan. 4. Faktor akhlak dan moral.
Ada beberapa hal yang dapat berpengaruh pada perubahan akhlak dan moral yang dimiliki manusia terhadap perilaku yang menyimpang seperti LGBT, yaitu iman yang lemah dan rapuh. Ketika seseorang memiliki keimanan yang lemah dan rapuh, besar kemungkinan kondisi tersebut akan membuatnya lemah dalam hal mengendalikan hawa nafsu. Kita tahu bahwa iman adalah benteng yang paling efektif dalam diri seseorang untuk menghindari terjadinya perilaku seksual yang menyimpang. Jadi dengan lemahnya iman, maka kekuatan seseorang untuk dapat mengendalikan hawa nafsunya semakin kecil dan nantinya bisa menjerumuskan orang itu pada perilaku yang menyimpang. Salah satunya dalam hal seks. Semakin banyaknya rancangan seksual, banyak contoh yang bisa kita ambil sebagai pemicu rangsangan seksual seseorang. Misalnya semakin maraknya video-video tidak senonoh yang bisa diakses dalam internet. 5. Faktor pendidikan dan pengetahuan agama. Faktor internal lainnya yang menyebabkan perilaku seks menyimpang adalah pengetahuan serta pemahaman seseorang terhadap agama yang masih sangat minim. Untuk itulah sangat perlu ditanamkan pengetahuan serta pemahaman agama terhadap anak-anak sejak usia dini untuk membentuk akal, akhlak, serta kepribadiannya. Dampak LGBT dari segi kesehatan. Timbulnya fenomena LGBT mau tidak mau telah berdampak pada kesehatan diri si pelaku yang bisa menyebabkan berbagai jenis infeksi penyakit berbahaya seperti HIV atau dikenal juga dengan AIDS merupakan salah satu infeksi penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia, di mana akibat infeksi ini bisa menghantarkan manusia tersebut kepada kematian. Virus HIV bekerja dengan cara menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh tidak bisa lagi melakukan perlawanan terhadap terjadinya infeksi maupun serangan penyakit lainnya. Mengganggu reproduksi. Perilaku LGBT juga bisa berakibat pada reproduksi si pelaku. Mereka yang gemar melakukan kegiatan seks yang menyimpang bisa mengalami gangguan penakan reproduksi bagi pelaku homoseksual. Kondisi ini bisa menyebabkan berbagai sumber, utamanya pengeluaran mani, menjadi melemah. Selain itu, kondisi ini akan dapat menimbulkan gangguan pada produksi sperma yang dihasilkan pada testis, di mana sperma bisa terbunuh dan pada akhirnya menyebabkan kemandulan. Dari segi sosiologi, kebiasaan perilaku LGBT selain dapat menyebabkan masalah kesehatan juga dapat berakibat pada kehidupan sosial, yaitu dapat mengikis keharmonisan hidup yang tumbuh di masyarakat serta meningkatkan angka tindak kemaksiatan yang pada akhirnya sulit dikendalikan. Dari segi psikologis, kebiasaan LGBT juga berdampak buruk pada kondisi psikologis atau kejiwaan seorang serta dapat memberikan efek yang begitu kuat pada saraf si pelaku. Seorang yang dikategorikan LGBT bisa memiliki kepercayaan bahwa dirinya bukanlah seorang laki-laki atau perempuan yang sejati. Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada timbulnya rasa khawatir terhadap identitas serta seksualitasnya. Mereka itu akan lebih cenderung memilih bersama dengan orang yang berkepribadian sejenis dengannya. Kebiasaan tersebut akan mempengaruhi akal berlaku dan akhirnya ia akan menjadi seorang pemurung. Mereka memiliki kebiasaan seks menyimpan seperti homoseksual akan selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya. Di sini ada pencegahan LGBT. Yang pertama ada pola asuh orang tua yang diterapkan sesuai dengan jenis kelamin anak. Kedua ada menjaga pergaulan di lingkungan. Ketiga, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Orang tua harus aktif dalam hal ini. Keempat, adanya undang-undang yang melanggar adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah.
Kelima, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Keenam, selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Ketujuh, menanamkan dalam diri, keluarga, teman, dan masyarakat tentang bahaya perilaku LGBT, baik secara kesehatan, psikologis, dan kehidupan sosial. Kedelapan, berpartisipasi dalam upaya penolakan legislasi yang mendukung perilaku seksual yang menyimpang yang akan merusak moral generasi penerus bangsa. Ada beberapa cara untuk menyikapi LGBT. Yang pertama, hindari mencemooh mereka dengan mencaci maki, karena jika itu dilakukan, maka pelaku LGBT akan semakin merasa seperti korban. Yang kedua, menyebarluaskan tentang bahaya LGBT. Yang ketiga, tidak mengucilkan kehidupan pelaku LGBT, baik dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, menjadi pendukung serta semangat pelaku LGBT agar mereka mau meninggalkan kebiasaan tersebut dan kembali pada kehidupan normal. Yang kelima, bukalah diri untuk menjadi penyembuh, bukan menjadi penyebar kebencian. Di sini ada pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender adalah isu yang sangat kompleks dan bervariasi di seluruh dunia. Bahkan dalam satu negara atau komunitas tidak ada pandangan tunggal yang mewakili seluruh masyarakat. Namun kita dapat mengidentifikasi beberapa tren dan faktor utama yang mempengaruhi pandangan ini. Faktor yang mempengaruhi pandangan ini, pertama ada agama dan kepercayaan. Ajaran agama seringkali menjadi landasan moral yang kuat, dan dalam masyarakat beberapa interpretasi ajaran agama secara tradisional tidak menerima atau bahkan mengutuk praktik atau identitas LGBT. Ini dapat menghasilkan pandangan negatif atau diskriminatif. Kedua, ada budaya dan tradisi. Norma dan nilai budaya yang telah mengakar dalam masyarakat memainkan peran penting. Beberapa budaya memiliki tradisi yang lebih menerima keberagaman gender dan seksual. Sementara yang lain sangat konservatif dan menganggap LGBT sebagai sesuatu yang asing dan menyimpang. Ada pendidikan dan informasi. Tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi yang akurat tentang LGBT sangat mempengaruhi pandangan pemahaman yang lebih baik tentang orientasi seksual dan identitas gender sebagai variasi alami. Manusia cenderung menghasilkan pandangan yang lebih positif dan inklusif. Pengalaman pribadi dan kontak interaksi pribadi dengan individu LGBT dapat secara signifikan mengubah pandangan seseorang mengenai orang LGBT secara langsung, dan memahami pengalaman mereka seringkali mengurangi prasangka dan meningkatkan empati. Media dan representasi. Bagaimana media, film, televisi, beberapa media sosial menggambarkan individu dan isu LGBT memiliki dampak besar pada opini publik. Representasi yang positif dan akurat dapat meningkatkan penerimaan, sementara representasi yang negatif atau stereotipikal dapat memperkuat prasangka. Keempatnya ada hukum kebijakan publik. Hukum dan kebijakan suatu negara atau wilayah seringkali mencerminkan dan juga mempengaruhi pandangan masyarakat. Legislasi, pernikahan sesama jenis, perlindungan terhadap diskriminasi, dan pengakuan hak-hak transgender dapat berkontribusi pada penerimaan yang lebih luas. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus LGBT yang berada di lokasi Kelapa Gading, yaitu pesta gay. Insiden penggerakan 141 pria diduga homoseksual di ruko yang diduga sebagai lokasi pesta seks gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi sorotan dunia. Media asing di beberapa benua turut menyoroti peristiwa tersebut. Dari Asia yang berjudul Indonesia Police Arrest Men in Jakarta Over Gay Party digunakan oleh media Singapura untuk melaporkan pesta tersebut. Sementara di Australia, ABC News melaporkan insiden ini dengan Indonesia Police Arrest.
Setelah penggerebekan di Jakarta pada minggu malam, polisi meliris beberapa gambaran laki-laki bertelanjang dada yang ditahan polisi di situs berita lokasi. Aktivis hak asasi manusia mengkhawatirkan teman-teman dan keluarga mengenali atau mengupas soal pesta gay tersebut. Biayanya yaitu 185.000 yang harus dibayar para pengunjung. Pengaruh isu hak LGBT di berbagai aspek kehidupan. Pengaruh isu hak LGBT adalah topik yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Penerimaan dan perlindungan hak LGBT dapat membawa hak manfaat sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Namun, perjalanan menuju kesetaraan manusia masih panjang dan menghadapi banyak tantangan, terutama di negara-negara di mana stigma dan diskriminasi masih kuat. Penting untuk terus memperjuangkan hak-hak ini agar setiap individu dapat hidup dengan bebas dan aman, terlepas dari orientasi seksual dan identitas gender mereka. Kesimpulannya, LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang dilarang keras oleh semua agama, terlebih lagi dalam Islam. Karena hal itu merupakan perbuatan keji dan ini akan merusak kelestarian manusia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban manusia untuk melawan segala jenis opini atas nama HAM yang membela kaum LGBT. Akan tetapi, sesungguhnya mereka membawa manusia menuju kerusakan yang lebih parah. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.